Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan harian HKBP Resort Surabaya, Kamis 15 Agustus 2024, tertulis dalam Ayub pasal 9 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Dalam bahasa Batak dikatakan, Ibana mabahen habalgaon akka na sodapot sulkiton dohot halungangan akka na sodapot bilangan. Sampai di sana firman Tuhan. Jujur di hadapan Tuhan, itulah yang bisa menjadi pelajaran dari renungan ini, yang bisa kita ambil dari kisah Ayub. Ayub ternyata adalah orang saleh, tetapi mengalami banyak penderitaan hidup atas seizin Tuhan. Dia sadar bahwa dirinya tidak mungkin benar secara sempurna di hadapan Tuhan, dan pasti ada juga kekurangan dan dosanya sebagaimana manusia umumnya. Alkitab memberi kesaksian bahwa ia adalah saleh, dan dalam berbagai penderitaan yang dialaminya, ia tidak pernah mengutuk Tuhan dan menyalahkan Tuhan sebagai sumber persoalan dan masalah hidupnya. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, dan itulah yang harus kita pahami dan kita disadarkan melalui renungan ini, bahwa Tuhan tidak pernah merancang kejahatan bagi manusia yang dikasihinya, dan sebaliknya Tuhan selalu memberi kekuatan iman untuk menghadapi dan menemukan solusi terbaik dengan perbuatan dan keajaiban Tuhan yang luar biasa. Karena itu, kepenuhannya bagi kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Itu bisa kita baca lengkapnya dalam Yohanes 1 ayat 16. Kasih karunia merupakan kuasa, merupakan tanda kehadiran dan berkat Tuhan yang terus-menerus disalurkan kepada orang percaya yang menanggapi kasih karunia ini, kasih karunia ilahi dari Tuhan. Karena karunia terpenting yang sudah kita terima adalah keselamatan hidup kekal. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang berikut yang harus kita pahami dan kita juga disadarkan dalam
renungan ini adalah menjadi orang Kristen memang tidak pernah mudah dan murah. Ada harga yang harus dibayar. Tuhan telah mengasihi kita melalui kelahiran, penderitaan, dan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena itu mari kita siap juga menderita bersama Kristus. Janganlah menjadi orang Kristen yang gampangan dan murahan dan tidak siap menghadapi gelombang hidup. Bapak Ibu Saudara-saudara, yakin dan percayalah, kasih karunia demi kasih karunia Tuhan memenuhi hidup kita semua. Kesalehan memampukan seseorang untuk merenungkan proses hidup yang tidak mudah dipahami dengan kerendahan hati dan iman kepada Allah. Terakhir, melalui renungan ini kita juga diingatkan bahwa tidak seorang pun yang dapat memastikan kapan bencana dan celaka itu datang dalam hidupnya. Demikian pula tidak seorang pun dapat memastikan sampai kapan ia dapat menikmati apa yang telah dicapai dan dimiliki. Kiranya renungan firman Tuhan ini boleh menyegarkan iman kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus menyertai. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan pada hari ini. Kami boleh belajar banyak dari pengalaman kehidupan seorang hamba Tuhan yang bernama Ayub. Dia hidup saleh di hadapan Tuhan dan dia juga mengalami banyak penderitaan atas seizin Tuhan. Tetapi satu hal yang boleh menjadi pegangan kami, jujur di hadapan Tuhan. Itulah yang ditunjukkan, dipraktekkan oleh Ayub dalam menghadapi berbagai tantangan, dalam menghadapi gelombang hidup. Tuhan, biarlah kami juga jujur di hadapan-Mu, sebagaimana ada yang kami lakukan, sebagaimana apa adanya perbuatan kami, karena Tuhan berkenan dalam hal mengasihi kami. Berkati kehidupan kami Tuhan, hari lepas hari, dan ampuni dosa kesalahan kami. Kami berdoa di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian.